Cewek, Iya kenapa Bang apa Ades? apa penyebab orang itu bangun tidurnya itu terlalu siang, Ya karena tidurnya kemalaman tidurnya kemalaman. dan bangun. Kata Muhammad, kemalasan bangun atau kesiangan bangun itu karena setan kencing di telinga orang tersebut. Biasanya setan tidur di hidung katanya Ya biasanya. sekarang udah pindah ke Ada. telinga, dia tidurnya di lanjut aja terus maunya orang-orang ini. Aduh. Lanjut terus nanti oskadonnya tambah banyak. Jadi pengalaman saya diskusi dengan orang Islam itu sudah panjang. Dan saya tidak hanya berdiskusi dengan 100, 200, 1000 orang Islam. Mungkin sudah puluhan ribu orang Islam yang saya ajak diskusi. Dan semuanya itu seperti itu. Makanya saya simpulkan tidak ada orang Islam itu yang ngerti agama Islam. Itu nggak ada. Ya, yuk silakan. Naiklah satu muslim lagi. Baik nih, saya dari tadi itu sudah membahas bagaimana seseorang itu mustahil waras, tapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Kenapa Coba, Bang? wonge dewe, Iya kenapa apa Bang Ades? apa penyebab orang itu bangun tidurnya itu terlalu siang, Ya karena tidurnya kemalaman tidurnya kemalaman, dan terus kemudian begadang. begadang, terlalu lelah, Iya tidak punya alarm, betul? betul. Nah, itulah kalau menurut akal Kadang sehat. punya alarm juga kalau males bangun ya Ya nggak kan bangun. karena kecapean kan, betul. Oke. Ya Nah, menurut akal sehat itulah penyebab orang bangun terlalu siang. Nah, ya. tapi kalau menurut Muhammad, apa penyebab orang bangunnya kesiangan atau telat bangun? Kenapa Bang Ades? Bukankah Anda ini Islam? Iya. Nah, menurut ajaran yang Anda percayai, ajaran Muhammad, apa penyebab orang bangunnya kesiangan? Karena males kali. Bukan karena malas. Kata Muhammad, kemalasan bangun atau kesiangan bangun itu karena setan kencing di telinga orang tersebut. Menurut Betul atau hadis. betul? Baru dengar Bang. Baru dengar. Oke, mau saya tunjukkan atau percaya saja? Maksudnya biasanya setan tidur di hidung katanya biasanya. Ya sekarang udah Ada. pindah ke telinga, dia tidurnya di hidung. Ini kan kamarnya Iya nih. lagi. Sebentar, kalau Muhammad nih memang Berarti lagi nih. hidungnya masih kotor. Ya, kan setannya di sini tidurnya. Nah, kencingnya di sini. Kalau kata Muhammad, nah ini dia jalan. Nah, kencing di sini. Nah, itulah sebabnya orang telat bangunnya kesiangan. Nah, Orang begini. males aja itu Bang, Pak. Itu istilah buat orang males aja paling. Iya, sebabnya kita cari penyebabnya. Iya itu Penyebabnya sebabnya karena males setan. kali. Istilahnya Bukan kayak karena gitu. malas, penyebabnya karena setan dikencing di Istilah. telinga orang tersebut. Enggak, Nah, bukan istilah. sebentar, wonge dewek, sebentar. Saya mau tanya dulu begini. Kira-kira kamu sebagai orang Islam percaya tidak yang kayak begitu? Ya nggak terlalu percaya lah. Enggak Kalau terlalu masalah- percaya. Cuma Berarti bahasa kamu istilah, melecehkan bahasa Muhammad males. ini. Berarti kamu anggap Muhammad orang gila. Kalau nggak percaya seperti itu gimana? Lah Bukan terus cuma kenapa istilah. kamu tidak percaya perkataan Rasul? Kamu sungguh durhaka kepada Rasul. Berarti Rasul bohong. Bukan masalah nggak percaya, bukan masalah bohong. Maksudnya itu Terus? kayaknya istilah aja buat orang males gitu. Istilah. Ini bukan istilah. Coba nih, aduh, sungguh nekat yang nyata dia bilang istilah.
Itu adalah sebuah perkataan yang memang dia bermakna literal, bukan istilah. Nih, menurut hadis nih ya, penyebab orang yang bangunnya kesiangan itu karena setan kencing di telinga mereka. Nih ya, saya balikkan dulu kamera saya. Ini memang orang Islam nih, mereka ini munafik ya. Di satu sisi ngomongnya Muhammad katanya waras mengajarkan wahyu, ternyata dia tidak percaya. Baik, ayo nih ya. Ini hadis ya. Nih, disebutkan di hadapan Nabi tentang seorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya, dan beliau bersabda di telinganya. Nih hadisnya, saya bacakan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, disebutkan di hadapan Nabi tentang seorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Nih, perhatikan, disebutkan dalam hadis Nabi tentang seorang yang tidur hingga pagi, matahari telah terbit sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau, maksudnya Muhammad, bersabda, ia adalah orang yang dikencingi telinganya oleh setan. Jadi Muhammad ini memang, saya kan pernah bilang, apakah berlebihan saya ketika saya mengatakan bahwa sudah sebaiknya umat muslim mempertimbangkan kejiwaan Muhammad. Kok jangan begitu, buktinya kamu tidak percaya. Coba saya tanya, apakah kamu percaya? Percaya. Percaya setan kencing di telinga? Iya percaya, cuma istilah doang maksudnya loh Bang Edis. Sungguh nekat yangnya. Percaya Bang Edis, itu ibaratnya istilah buat orang-orang yang males bangun pagi, jadi istilahnya kayak iya gitu. Penyebabnya karena apa? Kalau bahasa Jawa itu istilahnya diselimuti gondoruo apa setan, itu sama aja kayak gitu. Iya, berarti ajaran Muhammad tidak ubahnya seperti dongeng-dongeng yang diselimuti gondoruo itu, betul? Istilahnya gitulah kayak orang Jawa kan gitu. Berarti Anda menganggap bahwa ajaran Muhammad 11-12 sama ajaran gondoruo, betul? Ya enggak juga lah. Nah, enggak juga nih Pak. Sulit iki son. Tapi ginilah, wonge dewek, coba ya. Saya mau Anda jujur lah. Coba, selama Anda jadi orang Islam, bener nggak Anda dipaksa atau disuruh mempercayai hal-hal yang aneh? Yang mempercayai sih boleh, cuman nggak ada paksaan sih Bang. Iya, kita bukan ngomong masalah paksaan, maksudnya iya. Anda jujur nggak mengakui bahwa selama jadi orang Islam ini memang kadang-kadang kita ini merasa goblok begitu? Coba jujur. Ya goblok tuh emang sifat manusia, goblok ada yang pinter. Tapi jangan dibawa-bawa ke saya. Justru di sini saya memberikan pendidikan supaya kita jangan percaya lagi kepada hal-hal yang dalam tanda kutip bersifat goblok. Begitu loh. Betul tidak? Itu kan sifat manusiawi. Lawannya pinter ya goblok mesti ada gitu loh. Oke lah wongi dewek, kira-kira begitu ya. Iya intinya lakum dinukum waliyadin gitu. Betul, saya setuju. Cuman saya meresponi orang-orang Islam yang suka mengait-ngaitkan sosok Muhammad itu kepada iman kami gitu loh. Jadi jangan dikaitkan orang yang diduga mengalami gangguan itu dikait-kaitkan dengan iman kami begitu. Karena setelah saya meneliti dengan seksama sosok Muhammad ini, ya saya menyarankanlah kepada orang Islam supaya memeriksa kembali keadaan psikologi Muhammad gitu. Soalnya omongannya itu aneh-aneh. Katanya kucing berasal dari bersin singa.
Singa pernah bersin katanya. Ah itulah asal usul kucing. Nah, gimana? Aduh, kepriwen gitu bro. Lah kepriwek makanya itu. Oke, begitu saja ya. Ya, ya udah. Terima kasih. Oke, terima kasih.